Ya, jadi hari ini adalah PPG gelombang 2 ya, gelombang 2 pajak jam Jumat jam 7, Jumat tanggal 16 Februari 2024, dan kita akan melakukan presentasi dari kegiatan sebelumnya ya. Ini saya share WA-nya Bu Vika ya, Bu Vika share WA, enggak apa-apa atau kelihatan. Nah, ini kelompoknya saya enggak hafal kelompoknya ya. Ini di sini ada catatan kelompok. Nah, ini ya. Jadi saya biasanya saya ambil seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Di situ maksimum 4 orang ya. Maksimum 4 orang, ada yang 3. Semoga semuanya sudah bagi-bagi tugas ya. Gitu ya. Jadi ini saya buat lampiran surat tugas. Jadi ini saya ambil aja ini sebagai template saya untuk mencatat kegiatan. Terus ini adalah kegiatan PPG gitu ya. Nanti rangkumannya saya taruh di sini. Kegiatan PPG Rajab kedua berapa? 16 Februari 2024 ya. Baik, ini karena ada 5 kelompok. Nah, presentasi urutannya sudah ada ini pembagian atau mau diacak? Bukan, siapa Belum, yang Bu. Oh, belum. Baik. Kalau belum, saya bagi saja. Gimana kalau 1, 5, 2, 4, terus 3? Dari yang atas. Boleh. Bisa ya? Karena daripada lama menanggapi, saya ambil aja. Jadi kelompok 1 sudah siap. Nah, aturan main biar seru, semua memperhatikan, begitu ya. Ini saya buat, ini ada berapa? Misalnya ini ada penilaian supaya seru-seruan. Seru-seruan itu supaya semua memperhatikan. Jadi di sini ada nama kelompok gitu. Mahasiswa bisa membuat sendiri ya nama kelompok. Kemudian ini kelompok 1. Mungkin materinya yang ditayangkan itu ada cukup bagus A ya, CBA ya, cukup bagus A. A amat baik gitu, karena CBA jadi cukup bagus A amat apa atau A bagusnya. Ini supaya cukup baik, A itu apa ya? Amazing ya. Amazing. Ya, ini gitu ya. Jadi tentang materi. Semua nilainya seperti itu. Ini tentang apa lagi? Presentasinya. Cara presentasi. Ya, mungkin ada gitu. Kemudian apa lagi? Tim ya. Timnya nggak terlihat ya. Timnya nggak terlihat. Kemudian kalau timnya saya nggak lihat ya. Jadi biasanya yang saya lihat adalah hasil akhir ya. Presentasi, cara, kemudian cara menanggapi. Nah, harus ada yang tanya ya ini ya. Tiap kelompok begitu. Baik, kemudian ini keterangan saya ya. Ini semuanya CBA gitu. Jadi materinya, oh ada videonya, ada itunya gitu. Waktunya berapa nih kalau 5? Ini ada jam, semua harus selesai ya teman-teman. Betul ya? Betul, Iya, Bu. baik. Ini jam 16, 7.16, 16, kemudian ada 2 jam, berarti ada tinggal berapa menit ini? Tinggal berapa menit? 60 menit ditambah, anggaplah tambah 30, ada 90, kemudian dibagi 5 dan 16 menit. Ya, sementara seperti itu. Berarti 10 presentasi, anggap saja begitu, 10 menit ditanggapi, tanya jawab, begitu harus ada ya tiap kelompok.
keaktifan kelompok nih. Keaktifan kelompok. Cara menanggapi betul. Keaktifan kelompok. Gitu ya. Nah, supaya kelompok yang presentasi aktif, berarti kelompok lain harus menanggapi. Gitu ya. Keaktifan kelompok. Terus ini nama kelompoknya berarti 1. Nah, ini buat saya supaya punya hasil ya. 2, 3, 4. Punya hasil aktivitas gitulah ya. Begitu, itu buat saya malah keceklek ini. Ya, begitu ya. Hasilnya seperti ini, CBA, amazing, cukup, enough ya harusnya. Tapi kan gitu ya. Jadi nanti saya hanya menulis CBA di masing-masing gitu. Jadi masing-masing 20 menit kali 5 kan 100 menit ya. Seperti itu, semoga 10 menit presentasi, 10 menit penanggapan. Oke, so, baik teman-teman sekarang bisa presentasi. Kelompok 1 sudah siap, halo? Mbak Nafisa, Elsa, PTR itu siapa ini? Halo? Putri. Oh, Putri. Ya, soalnya LMS-nya saya ini masuknya dipersilakan kelompok 1 saya make yours ya 18 nih, 18. Setuju enggak? Betul. Setuju ya ini ya supaya untuk apa? Untuk menyemangati dan saya ada record aktivitas apa yang saya lakukan dengan hari ini. Begitu ya. Setuju? Ada tanggapan sebelumnya? Bu, Mak, ini share screen-nya masih di WhatsApp. Oh, karena 1 ya tidak share semua ya, maaf. Stop sharing, kemudian sharingnya semuanya harusnya ya. Sharing entire screen, maaf. Ini share. Ya. Jadi saya membuat catatan seperti ini ya buat laporan Bu Vika. Oh, ini sudah ada yang presentasi siap-siap ya. Ini yang masuk yang sudah presentasi. Yang siapa nih Mbak? Siapa nih yang presentasi? Jadi nama kelompok, materi, cara presentasi, cara menanggapi keaktifan. Nanti saya tunjukkan terakhir saja begitu. Nah, sehingga kalau ada yang tidak setuju bisa saya tambahkan atau saya perbaiki. Gitu ya. Ini karena sudah ada yang presentasi saking semangatnya. Dipersilahkan kelompok 1 ya. Ini saya share tapi ternyata tidak keluar karena yang keluar sudah lebih dahulu dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1. Suaranya 10 menit ya. 10 menit harus ditanggapi dan seterusnya. Silakan. Baik, selamat pagi Bu Hana dan teman-teman. Apakah suara saya bisa didengar ya? Ya, jelas. Ya, baik, kami dari kelompok 1, yaitu dengan materi desain instruksional berbasis pada literatur circle dengan anggota yaitu yang pertama saya Elizabeth Rizkyanovinda, yang kedua ada Nafisatu, yang ketiga ada Putri Rizky Ilahi, dan yang keempat ada Sofian Adian Mukti. Selanjutnya Mbak Putri. Nah, di sini kita merancang desain instruksional ya dengan literatur circle. Di sini kita merancang di sini nama sekolahnya kita pakai di tingkat SMP, Jadi di sini SMP-nya kita masih XSX gitu ya, mata pelajaran tentunya matematika. Untuk kelasnya kita kelas 9 semester 2 dengan alokasi 3 kali 40 menit atau 3 JP. Ini pertemuan pertama dengan tema atau materi pembelajaran transformasi geometri, lebih tepatnya pada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kemudian capaian pembelajaran atau CP yang kita ambil itu
Di akhir fase D, peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, titik garis dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Terus setelah itu ada tujuan pembelajaran yang tentunya kita ambil dari capaian pembelajaran juga. Ada mendeskripsikan pengertian refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang kedua ada mengidentifikasi benda-benda yang dapat dilakukan refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang ketiga ada menjelaskan refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi secara mandiri. Yang keempat ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan transformasi geometri, yaitu berupa refleksi, refleksi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Bu Hana dan teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar? Mohon maaf sebelumnya, ini saya masih di jalan. Ya, jelas. Selanjutnya ada alat atau media yang dibutuhkan, yaitu untuk alatnya sendiri yaitu ada handphone, kemudian laptop, proyektor, dan juga alat tulis. Kemudian medianya yaitu Google Classroom. Selanjutnya ada kegiatan awal. Yang pertama yaitu guru membuka kegiatan belajar dengan menyapa peserta didik, kemudian mengajak peserta didik berdoa di jam pertama dan memeriksa kehadiran. Selanjutnya, guru memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menyampaikan persepsi untuk menggali materi prasyarat yang sudah dimiliki peserta didik, yaitu dapat membuat pernyataan dan pertanyaan. Baik, yang berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu memilih bahan bacaan. Yang pertama, guru mengarahkan peserta didik untuk mengakses bahan bacaan di Google Classroom. Lalu yang berikutnya adalah peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok, yang mana nantinya guru akan membagikan peran kepada masing-masing anggota. Lalu guru merekomendasikan sumber-sumber belajar digital yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah itu, peserta didik menentukan sendiri bahan bacaannya yang ada di perpustakaan berdasarkan topik yang disediakan. Nah, peserta didik yang memiliki topik yang berbeda nanti akan dalam satu kelompok dengan yang mereka memang dengan topik yang berbeda pula. Jadi nanti ada kelompoknya ada 4. Yang pertama ada kelompok translasi, kelompok refleksi, kelompok rotasi, dan juga yang terakhir ada, mohon maaf nih kalau salah, harusnya dilatasi ya. Ya, harusnya yang terakhir adalah dilatasi. Jadi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang berikutnya untuk membahas bahan bacaan diskusi, yaitu kelompok peserta didik mengidentifikasi intisari konsep materi pelajaran dari bahan bacaannya dan nantinya disajikan dalam bentuk rangkuman. Yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi transformasi geometri sesuai peran dengan memanfaatkan Google Classroom dan bacaan yang telah ada. Guru dapat memonitor keaktifan setiap peserta didik dan juga memperhatikan setiap pendapat peserta didik selama diskusi tersebut berlangsung. Yang berikutnya, guru memberikan bimbingan terhadap diskusi yang dilakukan oleh peserta didik sembari melakukan penilaian kerjasama. Dan yang terakhir adalah peserta didik membuat tulisan reflektif atau jurnal, yakni melaporkan hasil diskusi tentang transformasi geometri. Kemudian yang nantinya adalah mengunggahnya melalui Google Classroom. Baik, yang berikutnya akan disampaikan oleh Mas Sofyan. Oke, Mas Sofyan, mungkin terlempar kah? Baik, akan saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan intinya, yaitu presentasi dan juga umpan balik, yaitu masing-masing kelompok melaporkan hasil temuannya di depan kelas atau ruang pembelajaran, lalu kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok yang presentasi tersebut. Dan juga nantinya guru melakukan penilaian berdasarkan hasil presentasi dan umpan balik yang sudah dilakukan. Yang berikutnya kegiatan akhir pembelajaran, yaitu ada guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan, peserta didik memberikan kesimpulan materi yang telah dipelajari, guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, dan selanjutnya guru menutup pembelajaran.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ditanyakan boleh melalui chat atau boleh disampaikan secara langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk masukannya. Silakan tanggapi penanggapnya kelompok mana, nama, begitu, dan Jessica biasanya mewajibkan ya, mewajibkan kelihatan ya. Bu Christine, Mbak Christine, silakan. Oke, silakan boleh dari Christine dulu. Ya. Silakan. Tadi udah dipersilakan kelompok 1 ya. Mungkin Mbak Christine lupa menghidupkan mikrofonnya. Oh maaf Mbak, maaf. Saya dengan Christine mohon izin untuk bertanya. Tadi kan dikatakan dibagi dalam 4 kelompok, tapi kan siswa itu yang menentukan, peserta didik itu yang menentukan mereka mau materi-materi apa saja. Lalu bagaimana misalnya dalam satu materi itu, misalnya refleksi itu ada lebih daripada 4 orang yang memilih materi tersebut. Berarti kan nanti pembagian kelompoknya itu tidak merata gitu loh anggota kelompoknya. Itu gimana ya Mbak? Terima kasih. Silahkan. Jadi Oke, ada baik. Sembari berdiskusi, mungkin dari yang lain bisa disampaikan pertanyaannya sekaligus. Oh, oke. Silakan Mbak Rizka Kurniasari boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Rizka Kurniasari, izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi terkait dengan persepsi, itu kan membuat pertanyaan dan pernyataan. Itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Rizka, boleh diulang sekali lagi Mbak? Iya, itu terkait dengan persepsi tadi yang sudah disampaikan kelompok 1, itu kan keterangannya adalah membuat pertanyaan dan pernyataan. Nah, itu maksudnya seperti apa ya? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan mau langsung ditanggapi. Itu masih ada yang ngacung tuh Putri Sahar kalau memang mau dikoleksi. Oke, baik, silakan Mbak Putri Sahar bisa disampaikan. Belum dibuka. Oke. Perkenalkan saya Putri Sahar dari kelompok 3 DST, bagian DST. Izin bertanya, untuk asesmen penggunaan pada literatur circle ini apa saja Mbak kalau dari pemaparan yang tadi? Terima kasih. Silahkan bisa langsung ditanggapi atau bagaimana? Kelompok 1 baru ngobrol satu dengan yang lain, yang bisa langsung nanggapi atau berusaha bisa boleh. Oke, baik. Saya akan menanggapi yang tadi ya, kan tadi ada yang bilang kalau misal yang memilih topik bacaannya beda. Nah, maksudnya ini Mbak, untuk pembagian kelompoknya itu dilakukan oleh guru. Nah, maksud pemilihan bacaan di sini itu lebih ke sumbernya. Nah, misal di dalam satu kelompok translasi ya, ada anak yang dia memilih bacaannya dari mungkin matematika, ciptaannya karya si A. Nah, terus ada juga yang karya si B, tapi
itu masih dianggap satu topik masih dalam satu topik translasi. Jadi maksudnya itu topiknya itu masih dalam satu bacaan, nah kelompoknya itu sudah ditentukan oleh guru. Jadi untuk jumlahnya masih bisa di-cover oleh si guru tersebut sehingga tidak ada terjadi ketimpangan antara jumlah mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ataupun kelompok yang lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Oke, sama-sama. Pertanyaan kedua. Mbak Rizka bertanya membuat pertanyaan dan pernyataan, jelaskan. Oke, baik. Nah, yang berikutnya karena kan di sini ke literatur circle-nya ya. Jadi kan memang si siswa itu dipusatkan memang dia untuk membaca banyak sumber ya, itu tepatnya di perpustakaan. Nah, kenapa di sini peserta didik itu dapat membuat pernyataan dan pertanyaan. Nah, jadi kalau kami lihat di sini maksud dari membuat pernyataan adalah berarti mereka bisa menggali apa sih yang mereka dapatkan setelah mereka membaca literatur-literatur yang sudah mereka dapatkan dari perpustakaan. Jadi kalau pernyataan itu lebih ke apa yang mereka dapatkan, nah kalau pertanyaan lebih ke permasalahan apa yang mereka dapatkan setelah mereka mempelajari sumber-sumber yang mereka ambil. Jadi di sini memang tujuannya dua, selain mereka itu mendapatkan informasi, nah mereka juga pemikirannya bertambah luas. Kenapa? Karena mendapatkan masalah-masalah baru yang dari situ akan memunculkan pertanyaan yang nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh guru yang lain ataupun mungkin sesama siswanya. Oke, yang berikutnya asesmen ya. Iya. Literatur pun apa saja? Sedang saling diskusi. Satu kelompok yang bisa respon ya bisa langsung respon, diusahakan. Oke, mungkin saya akan merespon sedikit dari yang pertanyaan Mbak Sahar ya. Kalau untuk asesmennya pastinya di sini guru ya, ini gimana Bu? Maaf. Oh tidak, ya. Jadi asesmen yang digunakan di sini adalah asesmen formatif pastinya, karena kan di sini ada kegiatan siswa itu dia ke perpustakaan, terus juga memilih sumber belajar untuk yang nantinya dipelajari, dibaca bersama-sama. Nah dari situ tentunya ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh guru, mungkin bisa jadi dari awal pemilihan sumber bacaannya, terus juga apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka ketahui di awal, terus hasil dari yang telah mereka dapatkan dari pembelajaran di hari itu. Seperti itu Mbak Sahar. Baik, apakah bisa diterima untuk Mbak Christine, Mbak Rizka, dan juga Mbak Putri Sahar? Oke, baik. Karena tidak ada respon, maka saya anggap bisa diterima ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ya, masih ada 5 menit. Silakan. Oke, baik. Silakan dari Mbak Ira Ika Damayanti bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Apakah di awal guru memberikan bahan bacaan untuk siswa, Mbak? Atau hanya siswa disuruh ke perpus terus mencari sendiri-sendiri? Oh iya, baik. Nah, karena di sini kan dia kan lebih ke literatur circle ya. Jadi kalau semisal nanti pelaksanaannya sebenarnya bebas sih Mbak. Jadi tergantung gurunya mau seperti apa. Jadi kan kadang memang ada guru yang dia sudah menyiapkan. Jadi boleh kayak misal dari 4 kelompok itu guru sudah menyiapkan 2 sumber bacaan. Nah, jadi guru memberikan pilihan mau pakai yang dari gurunya aja terus dicampur yang di perpustakaan atau menggunakan pure yang di perpustakaan itu juga tidak apa-apa, yang penting sumber bacaan yang mereka pakai itu masih dalam ranah materi-materi yang mereka bahas.
Jadi kalau misal guru memberikan atau tidak itu sebenarnya opsional sih, tapi yang lebih utamanya memang menggunakan tambahan di perpustakaan juga karena sebagai tambahan literatur mereka supaya tidak hanya berpaku hanya pada satu atau dua literatur saja. Jadi karena kan di dalam satu kelompok itu kan ada banyak anak ya, jadi kalau bisa misal bukunya itu lebih beragam akan lebih baik karena apa yang akan mereka dapatkan secara keilmuan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga pastinya akan lebih beragam karena sumbernya juga berbeda-beda. Seperti itu Mbak Ira. Bagaimana dari Mbak Ira? Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Oke, sama-sama Mbak Ira. Baik Bu Hana, apakah 4 pertanyaan sudah cukup atau mau dibuka satu pertanyaan lagi? Ya, cukup. Mungkin ya, cukup ya. Karena tapi kalau masih ada waktu, kembali ke kelompok 1 gitu ya. Seperti itu? Bisa ya? Jadi kalau ini kelompok ini sudah, terima kasih. Jadi sudah ada tanggapannya. Saya juga catat semua nih supaya terlihat oleh Bu Vika ada aktivitas yang terlihat. Oke, terima kasih untuk responnya kelompok 1. Sekilas sudah sangat bagus untuk PPT dan interaksinya memang dibuat artinya kelompok lain wajib meresponi gitu ya supaya kelas ini hidup. Ya, kalau kelas saya biasanya saya ngomong hampir 1 jam begitu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 5, siap-siap. Ya, tepuk tangan. Nah, kelompok 5 sudah siap. Kelompok 5 adalah sudah hadir semua nih. Sudah Bu, sebentar ya Bu. Ini Nana Lai, silakan. Iya Bu. Naila ya. Kelompok 5. Silahkan presentasi. Izin share screen. Ya, saya suka dengan presentasi seperti ini. Kalau presentasi lebih baik online sih kalau menurut saya ya. Seger apa? Benar mungkin ya. Semoga tidak hanya pakai HP ini teman-teman ngelihatnya. Oh, judulnya belum. Tadi diulang nama kelompoknya supaya saya record. Nah, diomongkan dulu. Silahkan. Tujuh 40. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Suaranya nggak masuk atau siapa yang presentasi ini? Sani, Ini suara kecil sekali. kecil sekali. Bentar Bu. Coba diperbaiki dulu suaranya. Dijabut aja lah biasanya kalau Oke. Halo. ya udah jelas. Oke. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait
desain instruksional berbasis pada PJBL. Adapun nama kelompok kami yaitu ada Laila Oktaviani, Nana Apriana, dan Sani Fatna Inayati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Laila. Baik, untuk PJBL ini tema atau materinya, materi pembelajaran di sini kita ambil yang relasi fungsi. Capaian pembelajarannya di akhir materi peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain, dan range, dan menyajikan dalam bentuk diagram panas, tabel, himpunan pasangan berhubung, dan grafik. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharap dapat memahami konsep fungsi. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bentuk penyajian fungsi. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menerapkan bentuk dan nilai fungsi permasalahan konseptual. Kemudian untuk alat dan media yang dibutuhkan, alat dan bahan proyeknya ini ada gunting, spidol warna, pensil, penggaris, kertas karton. Kemudian untuk media pengumpulan proyeknya melalui Google Classroom. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nat. Baik, selanjutnya adalah prosedur pembelajaran. Fase yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Yang dilakukan adalah pertama pendidik menanyakan pertanyaan dasar mengenai bentuk penyajian fungsi. Yang kedua, pendidik menampilkan beberapa contoh bentuk penyajian fungsi seperti diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Yang ketiga adalah setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan bentuk penyajian fungsi dengan tepat. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mencermati dan mengamati bentuk dan nilai fungsi. Yang kelima, peserta didik diminta menganalisis bentuk dan nilai fungsi untuk dipetakan ke dalam bentuk penyajian fungsi. Dan yang terakhir, pendidik membagi LKPD kepada peserta didik untuk dikerjakan. Kemudian fase yang kedua ini fase mendesain perencanaan produk, di mana peserta didik menjelaskan prosedur pembuatan proyek. Fase yang ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan, di mana peserta didik dan pendidik dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek mengenai tahapan dan waktu pengumpulan proyek. Kemudian fase yang keempat ini adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Yang dilakukan adalah peserta didik mengerjakan proyek poster tentang bentuk penyajian fungsi. Yang kedua, pendidik melakukan penilaian proses pada trik penilaian kerja. Dan fase kelima, ini menguji hasil, di mana peserta didik mempresentasikan proyek berupa poster tentang bentuk penyajian fungsi. Kemudian yang fase terakhir adalah fase untuk mengevaluasi pengalaman belajar, di mana peserta didik membimbing proses pemaparan proyek dan meminta peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap proyek yang disajikan. Dan kemudian peserta didik memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menyampaikan hasilnya di depan kelas. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Sani. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada lampiran-lampiran. Yang pertama ada contoh bentuk posternya seperti apa, boleh di slide untuk selanjutnya. Nah, contoh posternya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti anak-anak diminta untuk buat poster seperti ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada LKPD-nya. Di LKPD ini terdapat 8 pertanyaan. Nah, 8 pertanyaan itu untuk satu kelompok. Jadi satu kelompok dengan satu kelompok yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi setelah itu ada 8 kelompok dan masing-masing pertanyaannya itu berbeda-beda. Lanjut untuk yang itu penilaian, rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaiannya seperti ini. Ini yang dipegang oleh guru saat menilai peserta didik dalam mengerjakan proyeknya. Ada fase perencanaan, pelaksanaan, kemudian produknya, kemudian ada ketika mereka atau peserta didik melakukan presentasi di depan kelas. Itu. Sekian dari
kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab kami silahkan. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Dipersilahkan untuk menanggapi kelompok yang lain. Yuk, saya catat ini. Baik, untuk Mbak Putri Ilahi. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Rizky Lahi. Saya mau menanyakan, kan itu kan berarti siswanya itu membuat poster ya, terus juga harusnya kan berarti sebelum membuat poster, dia juga harus mengerjakan dulu nih apa-apa yang memang harus diselesaikan. Nah, bagaimana kalau misal nanti di pelaksanaannya ternyata waktunya itu tidak cukup? Apakah poster yang sudah selesai itu akan apa ya ditampilkan adanya atau mungkin siswa dengan waktu tambahan pengerjaan dan di rumah, dan pertimbangannya seperti apa untuk menentukan akan di stop pengerjaannya atau lebih baik dilanjutkan seperti itu. Terima kasih. Sorry, maaf kepencet. Oke, terima kasih untuk Mbak Putri. Jadi untuk pertanyaannya apakah ada untuk waktunya seperti itu. Nah, di dalam fase JPL sendiri ada perencanaan seperti itu. Nah, di dalam itu semua nanti tergantung kita sebagai guru dalam mengeksekusi. Jikalau memang dalam kelas tersebut siswanya itu Bu tidak bisa diselesaikan gimana gitu. Nah, Maaf, suaranya putus-putus atau hanya di saya ya? Itu tergantung kesepakatan kelasnya seperti apa. Oh. Dan saya ulangi kembali ya. Jadi apakah untuk rencana pembuatannya itu tergantung dengan eksekusi di kelas dari masing-masing gurunya sendiri. Jadi kesepakatan kelas antara guru dengan muridnya itu nanti bagaimana seperti itu. Jadi misal kalau hari ini tidak selesai bisa dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi tergantung pada bagaimana guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik seperti itu. Mohon maaf Mbak, tapi yang saya maksudkan adalah dari kelompok kalian, semisal menerapkan seperti itu, nah akan membuat kesepakatannya seperti apa dan pertimbangannya apa, kenapa mengambil keputusan gitu. Oke, saya mulai dari saya dulu ya, mumpung masih open mic. Nah, mungkin kalau saya untuk menerapkan apa ya namanya ini, desain instruksional ini kepada kelas saya nantinya, saya akan melakukan kesepakatan dengan peserta didik. Adapun pertimbangannya itu karena kita sebagai pendidik kan dengan situasi kelas yang kita ambil. Apakah siswa di kelas kita siswanya ataukah masih kesulitan ataupun jadi tergantung nanti kita eksekusi di kelasnya. Apalagi ya tadi pertanyaannya. Ya, tadi kelompok sendiri menanggapinya seperti apa atau apa yang dilakukan kelompok. Jadi maksudnya untuk kasus ini gitu toh. Tadi jawabannya adalah yes, stop Sani akan melakukan kesepakatan dengan peserta didik dengan memperhatikan kondisi kelas. Seperti itu. Ada lagi mungkin Mbak selain Mbak Sani? Baik, mungkin aku menambahi sedikit dari kelompok kami. Mungkin kalau kita kan modul aja itu kan hanya rencana. Nah, di lapangan itu kan kita tidak tahu bagaimana keadaan dan kondisi dari kelas ataupun sekolah yang kita ajarkan. Nah, itu berarti melihat kondisi dulu di kelas bagaimana
yang memang saat itu ada tiba-tiba memang ada duka atau bagaimana, kemudian mengharuskan sekolah untuk pulang lebih awal. Nah, itu bisa dibuat ke pertemuan selanjutnya. Jadi tidak harus dalam satu pertemuan itu selesai. Tapi memang jika kondisi sekolah waktunya cukup dan memungkinkan untuk siswa ini bisa melakukan dari fase awal sampai fase akhir ini bisa selesai, maka ya hal tersebut bisa dilakukan. Jadi melihat kondisi dari sekolah dan juga kelas. Ya, terima kasih. Ada tanggapan lagi? Siapa ini tadi? Mbak Nana sudah ya. Sani sudah. Laila tadi yang presentasi ya. Oke, untuk selanjutnya Ada yang tanya lagi tuh, angkat tangan. Apa tuh? Silakan. Yang bertanya. Satu lagi ya. Oke, baik. Saya Kamelia Nahar dari kelompok Discovery Learning atau kelompok 2. Saya ingin bertanya, di PJBL kan ada monitoring dan kemajuan proyek. Nah, apakah kalian sudah membuat rencana ketika dalam memonitoring atau kemajuan proyek tersebut ada kendala, dan itu apakah ada penjadwalan di luar jam pelajaran untuk pembimbingan khusus kelompok-kelompok yang memiliki kendala terkait proyek yang sedang dilaksanakan, atau bagaimana menghadapi kendala-kendala tersebut, atau masih di JP saja, atau ada spend waktu di luar JP untuk pembimbingan kelompok khusus tersebut. Terima kasih. baik, mungkin saya mulai dari saya dulu ya. Jadi untuk pertanyaannya, apakah ada rencana jika terjadi kendala di luar jam pembelajaran dalam menyelesaikan proyek seperti itu? Nah, untuk menurut saya sendiri, karena model PJBL ini prosesnya juga harus dinilai apakah semua siswa dalam kelompok itu bekerja atau tidak. Jadi mungkin kendala akan dilakukan di dalam JP juga. Jadi karena memang kelemahan model PJBL ini adalah dari waktunya yang fleksibel, jadi tidak bisa dipastikan kapan selesainya. Jadi memang mungkin untuk kendala, misal ada kesulitan dalam membuat proyek seperti itu, jadi akan dilakukan di dalam JP seperti itu, Mbak Kamel. Jadi apakah siswa, misal mungkin untuk bayangannya seperti ini, siswa nggak bisa ini menyelesaikan di sekolah, bisa nggak diselesaikan di rumah? Jawabannya mungkin tidak bisa, karena selama proses penyelesaian proyek itu juga ada monitoring, ada penilaiannya juga seperti itu. Terima kasih. Untuk Mbak Nana dan Mbak Laila mungkin ingin menambahi. Ya, saya setuju dengan Mbak Sani. Terputus ya. Suaranya siapa ini tadi? Iya, saya setuju dengan Mbak Sani. Oke, untuk Mbak Kamelia, apakah sudah terjawab kurang lebihnya untuk pertanyaannya? Maaf Mbak Sani, izin menyanggah. Oke. Dulu waktu SMA juga pernah ketemu gurunya itu membuat proyek matematika, membuat buklet lah, itu boleh kok dibawa pulang. Dan itu nanti bisa diteruskan lagi di sekolah. Gitu. Kalau Mbak Sani tadi kan nggak boleh dibawa pulang atau
Oke, izin menjawab, mungkin untuk gurunya itu kan tergantung dari bagaimana kita eksekusi. Nah, mungkin untuk bapaknya itu bapak atau gurunya intinya seperti itu ya. Gurunya sudah yakin kepada peserta didiknya akan di rumah, ataupun mungkin gurunya juga mempertimbangkan karena sebagai guru kita juga paham adanya apa ya namanya, kalau di jurnal mengajar itu kan ada waktunya, kira-kira kapan ujian ujian ulangan harian, kemudian PTS-nya kapan, seperti itu. Mungkin juga ada pertimbangan seperti itu, gurunya juga KIK mengapa pekerjaan itu bisa diselesaikan di rumah seperti itu. Jadi mungkin banyak faktor pertimbangannya juga mengapa guru memperbolehkan hal tersebut dikerjakan di rumah. Tapi kalau semisal saya untuk menerapkan model ini dalam kelas saya, mungkin saya tidak akan memaksakan peserta didik untuk menyelesaikan di rumah. Karena untuk kalau saya sendiri pertimbangannya pertama, PR itu tidak harus yang penting itu materi atau PR punya kelas mata pelajaran saya. Nah, seperti itu. Mungkin ada PR-PR yang lain juga. Kalau bisa dikerjakan di sekolah, mungkin dari saya untuk melihat proses penilaiannya juga bisa objektif kepada masing-masing peserta didik seperti itu. Jadi mungkin itu hal-hal yang membuat pertimbangan saya kalau menerapkan model ini harus diselesaikan di sekolah dan tidak diselesaikan di rumah seperti itu. Mbak Sani mungkin izin menambahi ya. Kalau proyek ini kalau dikelompokkan mungkin nanti kalau kelompokan ada yang pasif seperti itu. Jadi kalau proyek ini banyak yang pasif yang jadi satu orang kayaknya ya kurang adil seperti itu. Terima kasih, Mbak. Berarti begini Mbak, saya ingat ternyata waktu saya SMA tadi proyeknya itu dibuat individu, tidak kelompok. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, tidak apa Mbak Ika itu mungkin juga sebagai Oke, terima kasih juga Mbak Amal. Itu untuk pelajaran kita semua. Ketika kita menerapkan model pembelajaran, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum menerapkan di kelas, apa-apa saja seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Sani dan teman-teman. Iya, cukup saya kira waktunya ya. Ya Mbak Sani. Baik. Betul ya? Iya. Baik, terima kasih. Ya, ini menarik ya. Jadi dikerjakan kelompok, dibawa pulang boleh tidak. Terus kemudian Mbak Sani dan teman-teman melihat supaya bisa memberikan penilaian lebih objektif, dibawa di kelas saja atau dikerjakan di waktu JP ya, di waktu jam pelajaran. Gitu ya. Jadi supaya aktivitasnya bisa diukur masing-masing. Ya, kalau ini dimampukan di kelas waktunya begitu ya. Atau mungkin ada sebagian yang di rumah begitu toh. Dan kemudian yang di kelas itu bagaimana ada antisipasi guru untuk supaya mereka tetap melanjutkan atau menuntaskan proyeknya di kelas. Kalau waktunya banyak kan mungkin di dalam satu JP 3 JP ya ini ya. Berapa JP ini tadi proyeknya? Kalau proyek biasanya nggak lama.
Untuk JP-nya itu tidak tercantum Ibu, karena JP-nya Betul. ini ya Iya. bebas. Karena berbasis project based learning. Baik, mungkin ada fase-fase dilakukan di kelas, ada fase dilakukan di rumah, begitu ya. Terima kasih, sudah 2 kelompok. Dipersilahkan untuk kelompok tadi 1-5 berarti 2-4 gitu ya. 2, nomor 2 yuk, kelompok 2 silakan. Halo, kelompok 2, are you there? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, kelompok 2. Ya, Bu Hana, saya mohon izin untuk share screen ya. Ya. Amel, Rizka, Christine, Ira. Apakah udah kelihatan Bu Hana untuk PPT-nya? Kelompok. Oke. Selamat pagi Bu Hana, selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait discovery learning. View-nya dibuat full screen. Gimana Bu? View-nya dibuat full screen. Itu masih layar. Belum full screen ya? Kalau segini apakah sudah Bu? Betul, posisi slideshow. Bentar. Ya, coba. Posisinya slideshow bukan apa tuh. Supaya lebih besar. Kemudian view full screen apa tuh? View, klik view. Apakah sudah Bu? Bukan, itu masih posisi home itu. Oke. Bentar Bu. Tahu maksudnya? PPT-nya tadi? Yuk, ya, bisa begitu. Nah, kelompoknya nggak ada yang lengkap. Ada enggak nama kelompoknya? Ada, Bu, di slide kedua. Silakan. Baik Bu Hana dan teman-teman, saya lanjutkan presentasinya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait discovery learning. Mohon izin perkenalan kelompok. Pertama saya adalah Christine Gultom, ada teman saya Ira, Camelia, dan Rizka. Desain instruksional discovery learning yang pertama itu tema atau materi pembelajaran yang kami ambil SMA kelas 12 fase F terkait materi busur lingkaran. Alat dan media yang digunakan itu laptop, smartphone, koneksi internet. Lalu untuk kegiatan pendahuluannya, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa, kemudian guru meminta peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, lalu guru memberikan apresiasi dengan mengingatkan materi sebelumnya yaitu diameter dan tali busur lingkaran. Kemudian guru memberikan motivasi dan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Camelia. Dipersilakan.
Oke, masuk ke kegiatan inti untuk fase yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Yang pertama yaitu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana hubungan besar sudut pusat lingkaran dengan panjang busurnya. Setelah itu peserta didik diberi kesempatan untuk mencermati materi tentang panjang busur lingkaran melalui buku paket, materi ajar, PowerPoint, ataupun YouTube. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Yang pertama peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 3 sampai anggota kelompok berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, peserta didik diberikan LKPD untuk berdiskusi dan peserta didik dengan aktif mencermati dan mengamati LKPD. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan permasalahan melalui buku paket, internet, ataupun sumber belajar lainnya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ira. Baik. Cukuran soalnya. Oh. Oke, baik. Untuk di langkah yang keempat itu ada data processing atau pengolahan data. Dalam langkah ini peserta didik melakukan kegiatan diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman kelompok untuk menyelesaikan masalah. Lalu untuk langkah yang kelima ada verifikasi atau pembuktian. Dalam kegiatan ini peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya dan ditanggapi oleh peserta didik lain. Untuk yang terakhir, generalization atau generalisasi, kegiatan yang dilakukan itu guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi dan membahas kendala yang mereka hadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup, di mana langkahnya adalah guru memberikan assessment melalui worksheet, kemudian guru memberikan refleksi yang berkaitan dengan materi, lalu guru menyampaikan materi yang akan diberikan pada pertemuan, menutup kegiatan dengan doa bersama. Mungkin saya ulangi, adalah kegiatan penutup di mana guru memberikan assessment formatif. Mbak Rizka, Ya. mohon maaf suaranya tidak terdengar. Mbak tadi jelas kok tadi. Jangan pakai ini. Yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana yang pertama guru memberikan asesmen formatif individu melalui live worksheet, kemudian guru memberikan refleksi yang berkaitan dengan materi, guru menyampaikan materi yang akan diberikan pada pertemuan berikutnya, dan guru menutup kegiatan dengan doa bersama serta salam penutup. Sekian dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Kelompok 2. Kelompok lain ya. Slide-nya singkat padat, ditayangkan dalam satu tayangan supaya terlihat jelas alurnya. Tujuannya seperti itu kalau saya melengkap, sehingga tidak per slide per nomor, tetapi supaya alur terlihat. DL Discovery Learning ya. Monggo pertanyaan tim lain supaya ada respon. Baik, izin bertanya. Tadi kan di kegiatan problem statement atau identifikasi masalah ada pemberian LKPD untuk didiskusikan oleh peserta didik. Nah, LKPD yang diberikan itu apakah berbeda-beda ataukah sama? Karena memang di asesmen terlihat asesmennya itu, jadi bagaimana? Monggo dipersilakan. Kelompok 2. Semampunya aja ya, enggak perlu saling diskusi karena enggak ketemu
langsung, jadi nggak perlu menunggu sepakat. Halo? Kelompok 2. Supaya waktunya bisa difungsikan, yuk. Pertanyaan Mbak Nana tadi. Mungkin kalau belum jelas atau apa pertanyaannya diulang gitu dong kelompok 2. Silakan. Baik Bu, mohon maaf Mbak Nana, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Baik, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Tadi kan di tahapan problem statement atau identifikasi masalah, itu kan peserta didik diberikan LKPD untuk berdiskusi. Nah, kan apakah LKPD-nya itu sama atau berbeda-beda? Karena di asesmen itu diberikan asesmen kognitif gitu. Oke, izin menjawab Mbak Nana. Oke, jadi di asesmen diagnostik tersebut, asesmen diagnosis kognitif itu untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Jadi itu di awal asesmen itu nanti bentuknya seperti kayak diberi lingkaran, nanti bagian-bagian. Jadi siswa itu sebagai kemampuan awal siswa mengenali kayak jari-jari lingkaran, diameter, dan itu sebagai materi prasyaratnya sebelum masuk. Jadi untuk nanti pembagian LKPD-nya kami rencananya itu kami samakan asesmen diagnostik untuk mengukur kesiapan belajar saja awal siswa. Apakah siswa masih ingat materi sebelumnya tentang jari-jari, diameter sebagai materi prasyarat masuk ke busur lingkaran. Mungkin seperti itu dari saya. Ada teman-teman yang ingin menambahi atau bagaimana? Gimana yang lain? Ayo responnya. Ini sudah jam. Berarti memang asesmen kognitifnya itu tidak untuk membedakan ini ya kemampuan peserta didiknya dan LKPD-nya nanti berbeda tadi ya. Iya, tidak Mbak Nana. Hanya untuk mengukur kesiapannya saja untuk prasyarat sebelum kita masuk ke busur lingkaran. Jadi nanti LKPD-nya tetap disamakan saja. Terima kasih. Baik, Mbak Amel, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Mbak Nana. Sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak adakah? 8 sebelum. Ya, bagaimana? Bu Hana, ya, boleh bertanya satu hal? Monggo. Ibu. Mohon maaf sebelumnya Bu Hana, saya jadi bergabung tapi terlambat. Ada Bu Vika. Ya, untuk teman-teman yang mendesain TL Discovery Learning, saya cuma mau bertanya satu hal. Ini kan mata kuliahnya daring dan bauran. Nah, di bagian mana teman-teman mengimplementasikan dari judul daring dan bauran itu? Mungkin konkretnya bisa diceritakan. Terima kasih. Ayo, kelompok ini. Oke, baik Bu. Mungkin saya izin menjawab untuk di daringnya itu kami masuk ke formatifnya kami itu melalui live worksheet. Jadi nanti siswa mengakses live worksheet itu untuk mengerjakan tes formatif di akhir pembelajaran. Kurang lebih seperti itu Bu Vika.
Tapi untuk desain siswanya di kelas semua ya? Nggih, sementara ya masih luring, Bu. Ya, itu yang pertama belum kelihatan terkait dengan luringnya di mana, baurannya di mana. Jadi saya tanyakan teman-teman. Kemudian yang kedua, dan instruksional ini kan dibaca oleh peserta didik. Jadi sebisa mungkin tidak ada bahasa guru, tapi yang ditonjolkan subjek utamanya adalah peserta didik. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk susunannya kalau kita sebagai pengajar tahu pendahuluan, kegiatan inti, baru ke penutup. Nah, tapi kalau peserta didik kira-kira dengan alur yang habis dari kiri ke kanan terus ke kiri begitu, kira-kira pusing enggak nanti? Ada yang pusing enggak? Jadi tadi minta tolong dipikirkan kembali untuk tata susunan letaknya gitu ya. Kegiatan inti yang mungkin di tengah, untuk mungkin nanti diusahakan tetap di bagian paling kanan. Jadi alurnya bacanya biar lebih enak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Lina. Oh, enggak. Empatkan join. Ya, Nggih, Bu. Terima kasih, Bu Vika. ya. Ada masukan untuk DL, daring bauran, konkretnya bisa diberitahukan. Tadi udah menggunakan live worksheet, luring di mana, bauran belum jelas. Kita sebagai pengajar tahu dari awal penutup. Itu yang saya catat ya. Saya kira mungkin ini cukup 8.20 ya, masih ada 2 kelompok lagi. Begitu, ini 8.17 sih. Terima kasih. Dipersilahkan bisa ditutup slide-nya. Nah, supaya saya tidak lama mendownload, sementara saya potong jadi 2 bagian ya. Saya stop dulu di sini.